Ini adalah gambaran daripada skleritis di mana didapatkan hiperemi pada permukaan mata. Hiperemi ini mempunyai pola yaitu bersilang, pembuluh darahnya bersilang, ya, dan menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri ini cukup mengganggu ya, terutama pada malam hari, yang dapat membangunkan pasien itu dari tidurnya. Dan didapatkan sklera edema. Edema sklera. Terapi skleritis ini tidak cukup hanya dengan topikal kortikosteroid, tetapi membutuhkan terapi sistemik ya, mulai NSAID sampai dengan prednison, tentunya dengan tapering, kemudian sampai dengan obat-obatan imunomodulator. Manifestasi yang lain adalah episkleritis. Episkleritis ini merupakan manifestasi daripada bagian superficial daripada permukaan bola mata. Kalau skleritis tadi yang lebih dalam, tapi episkleritis ini yang superficial. Jadi ini episkleritis ini self-limiting disease dan terjadinya tiba-tiba. Ya biasanya terjadi warna kemerahan pada daerah yang terpapar udara. Ya, untuk rasa nyerinya hanya derajatnya hanya ringan, tidak seperti skleritis. Dan bisa sembuh spontan. Ya, jadi terapinya biasanya tidak membutuhkan terapi subuh sendiri, tetapi bisa juga diberikan topikal maupun oral NSAID bila pasien terganggu dengan rasa nyerinya, serta lubrikan. Dan topikal kortikosteroid baru diberikan jika tidak respon terhadap lubrikan maupun NSAID. Manifestasi yang lain adalah keratitis. Ya. Keratitis ini adalah keradangan pada kornea yang bisa menimbulkan rasa nyeri, kemudian hiperemi, kemudian keluar air mata, rasa silau maupun penurunan penglihatan. Dan keratitis pada bagian perifer itu biasanya berhubungan dengan rheumatoid arthritis, tetapi pada hal ini pada spondyloartritis ini juga bisa. Terapinya yaitu lubrikasi. Yang terapi utama adalah lubrikasi untuk mengurangi efek-efek sitokin inflamasi ya pada lapisan air mata. Kemudian bisa juga dengan bebat maupun dengan bandage contact lens. Juga bisa diberikan topikal kolagenase inhibitor antara lain tetracycline maupun doxycycline, siklosporin maupun kortikosteroid. Tetapi kortikosteroid ini harus hati-hati ya. Pada kornea yang tipis malah tidak disarankan oleh karena bisa menimbulkan perforasi kornea. Juga bisa dilakukan eksisi maupun resesi daripada konjungtiva pada limbus pada kasus-kasus yang tertentu. Reaktif artritis atau disebut juga Ritter syndrome ditandai dengan trias yaitu uretritis, konjungtivitis, dan artritis. Konjungtivitis yang terjadi itu biasanya setelah terjadinya uretritis tetapi sebelum terjadinya artritis. Kemerahannya hanya ringan tapi bisa bilateral dan bisa terjadi keluar sekret yang mukopurulen. Dan konjungtivitis ini bisa sembuh spontan dalam waktu 7-10 hari. Pada reaktif artritis juga bisa terjadi anterior acute uveitis. Dan episkleritis juga bisa terjadi ya, hanya terjadinya lebih jarang. Ini adalah gambaran konjungtivitis di mana didapatkan hiperemi konjungtiva yang slide ya, dan didapatkan sekret mukopurulen, terutama kita memeriksanya dengan menarik palpebra bagian bawah. Di sini ada fornix yang disebut fornix yaitu cekungan. Ini biasanya banyak sekali sekret maupun benda-benda asing lainnya ya, yang ngumpet atau bersembunyi di sini. Terapinya ya sebetulnya tanpa terapi karena self-limited disease beberapa hari sampai 1 minggu. Bisa diberikan oral antibiotik bila berhubungan dengan infeksi di tempat lain. Psoriatic arthritis. Pada psoriatic arthritis manifestasi yang terjadi bisa juga anterior
uveitis akut anterior uveitis sebanyak 7%, dan juga bisa didapatkan konjungtivitis marginal corneal infiltrat maupun secondary Sjogren syndrome dalam jumlah yang lebih sedikit. Ini adalah gambaran dari marginal infiltrat, yaitu infiltrat pada kornea yang terletak di tepi, ya, di margin daripada kornea. Ini ada infiltrat dalam keadaan normal, ini adalah jernih, ya, dan ini adalah infiltrat warna keputihan pada tepi daripada kornea. Ini dengan pewarnaan fluoresan, ini dilihat dengan slit lamp. Jadi limbus atau bagian tepi dari kornea merupakan daerah yang penting, ya, pada respon imun, ya. Limbus itu banyak mengekspresikan MHC kelas 2 antigen sehingga bisa menginduksi respon daripada sel T. Oleh karena itu sering terjadi respon imun pada daerah perifer daripada kornea, ya, di mana pada daerah perifer itu didapatkan vaskularisasi, terminal vaskularisasi, ya, oleh karena pada kornea daerah jernih, sehingga di daerah limbus, ya, itu banyak sekali sel-sel imun maupun sel-sel yang lain itu deposit terdapat pada daerah limbus. Terapinya seperti yang lain, yaitu topikal kortikosteroid, tetapi kita juga harus hati-hati, ya. Oleh karena pada penggunaan topikal kortikosteroid jangka panjang, ya, akan menimbulkan resiko infeksi sekunder yang bisa menyebabkan akhirnya penipisan kornea sampai dengan perforasi kornea. Manifestasi yang lain adalah Sjogren syndrome. Pada Sjogren syndrome ini didapatkan aquoster defisiensi atau mata kering, ya. Biasanya berhubungan dengan hipergamma globulinemi, collagen vascular disease, maupun didapatkan antigen SSA dan SSB yang positif. Penyebab pastinya juga masih belum diketahui, ya, diduga oleh karena sel T mediated. Hal ini dapat merusak kelenjar lakrimal yang memproduksi aquos yang merupakan bagian besar daripada komponen lapisan air mata. Ini adalah gambar daripada aquoster defisiensi. Ini adalah kornea di mana didapatkan filamen pada kornea. Secara fisiologis, epitel pada kornea ini diganti secara teratur dalam waktu 4-7 hari. Tetapi pada aquoster defisiensi ini bisa didapatkan filamen-filamen, yaitu epitel-epitel kornea yang telah mati yang masih melekat pada kornea. Jadi secara fisiologis epitel kornea yang telah mati itu dibawa oleh air mata, kemudian dikeluarkan melalui saluran punktum air mata. Ini adalah klasifikasi daripada Sjogren syndrome, ya, Sjogren syndrome sekunder, di mana didapatkan kombinasi daripada simptom pada mata dan pada oral, ya, yang disertai oleh dua item pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan pada mata, pemeriksaan pada kelenjar saliva, maupun pemeriksaan autoantibody. Ini adalah terapi daripada aquoster defisiensi, air mata artificial tears, ya, air mata tambahan, kemudian bisa lubrikasi, salep pada saat tidur, kompres hangat, yang bila disertai dengan kelainan pada kelopak mata. Kemudian juga topikal anti-inflamasi bila moderate, kemudian suplemen daripada omega 3, kemudian sampai dengan sistemik imunosupresan, ya, bila disertai dengan inflammatory connective tissue. Dan yang paling parah, jadi semua terapi di atas disertai dengan oklusi punktum maupun autologi serum bisa juga, kemudian topikal kortikosteroid yang tanpa pengawet, kemudian moisturizing, ya, kacamata dengan pelembab, humidifier, kemudian tarsurafi, yaitu menutup kelopak mata untuk sementara, bandage lens, dan scleral contact lens maupun systemic cholinergic antagonis. Ulcerative colitis, ya, pada ulcerative colitis itu didapatkan akut anterior uveitis sekitar 5%. Dan ini bisa berhubungan dengan kekambuhan daripada kolitis.
Dan yang paling banyak manifestasinya pada mata, pada ulceratif colitis ini adalah episkleritis, ya, selain konjungtivitis dan skleritis. Crohn disease. Pada Crohn disease juga sama, didapatkan yang terbanyak manifestasi pada mata adalah episkleritis, meskipun uveitis, keratitis, anterior uveitis, vitritis maupun choroiditis juga bisa didapatkan, yaitu pada bagian posterior mata sampai dengan manifestasi neurooftalmik, misalnya kelumpuhan otot-otot bola mata, papil edem maupun optik atrofi. Ini adalah gambaran ischemic retinopati pada Crohn disease. Kemudian ini dilihat dengan fundus angiografi. Kemudian ini setelah perbaikan didapatkan daerah iskeminya sudah berkurang. Daerah iskemi adalah daerah yang kosong, ini kehitamannya lebih besar. Di sini daerah yang kehitaman sudah berkurang. Ini adalah gambaran optik disc yang masuk ke dalam bola mata. Ini adalah optik disc normal. Pada optik disc normal didapatkan gambaran kepucatan itu hanya sedikit, ya, di tengah optik disc-nya disertai dengan gambaran rima daripada optik disc. Ini adalah arteri dan vena retina centralis yang keluar. Pada papil edema didapatkan batas dari optik disc-nya ini kabur oleh karena keradangan dan bisa terjadi perdarahan pada retina. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini adalah gambaran dari optik atrofi. Oleh karena atrofi, maka gambaran klinisnya menjadi pucat sampai berwarna putih optik nervi, papil optik nervus opticusnya. Dan kortikosteroid adalah mainstay terapi pada uveitis, baik yang terjadi pada bagian anterior, yaitu pada bilik mata depan, vitreous retina maupun posterior, ya. Dan pemberian kortikosteroid ini bisa diberikan secara lokal, yaitu secara tetes, kemudian injeksi preokular maupun intraokular, ya, maupun sistemik. Ini adalah injeksi intravitreal di dalam vitreous. Jadi yang kita tekankan yaitu uveitis itu menunjukkan suatu grup daripada penyakit yang beragam oleh karena adanya keradangan pada mata, terutama intraokuler, yang menimbulkan gangguan penglihatan, ya, sampai dengan kebutaannya di seluruh dunia. Dan pada kasus-kasus skleritis yang menjadi karakteristik adalah nyerinya, mata merah yang disertai nyeri yang sangat, ya. Dan gambaran daripada gambaran klinisnya yang mirip-mirip ini dapat menentukan prognosis, ya, prognosis yang berbeda serta terapi yang berbeda pula, sehingga dibutuhkan diagnosis yang akurat. Riwayat pasien, kemudian riwayat rekam medik yang lengkap, dan pemeriksaan sistemik, ya, itu diperlukan semua untuk menentukan diferensial diagnosis. Pemeriksaan laboratorium maupun yang lain, misalnya imaging, itu dilakukan pada pasien dengan gejala karakteristik yang tertentu. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ismi Zuhria, spesialis mata konsultan, atas materi yang telah diberikan. Kami sampaikan kembali kepada para peserta bahwa saat ini adalah acara Simposium 1 dengan tema Diagnosis and Management of Spondyloarthritis and its Extra-Articular Manifestation. Kami sampaikan bahwa pada Simposium 1 kali ini akan dimoderatori oleh Dr. Singgi Wahono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Dan pada Simposium 1 kali ini akan terdiri dari 2 materi dan 2 pembicara, di mana materi pertama telah disampaikan oleh Dr. Ismi Zuhria, spesialis mata konsultan, dan untuk pembicara kedua akan disampaikan oleh Dr. Zuliasi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Alokasi waktu masing-masing pembicara yakni selama 20 menit dan dilanjutkan sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator selama 10 menit. Kami sampaikan kembali kepada para peserta, jika terdapat pertanyaan, dapat mengetikkan pertanyaan melalui fitur Q&A. Dan nantinya
Pada akhir acara hari ini akan terdapat door prize berupa 3 puls oksimetri yang akan kita bagikan pada 3 penanya terpilih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator kami persilahkan. Sekarang kita lanjutkan pembicara kedua. Saya kira kita semua sudah tahu guru kita yaitu Dr. Yuliase, SPPD KR dari Divisi Reumatologi di dalam FK Unair Rumah Sakit Dr. Stomo yang akan menyampaikan judul yang berkaitan dengan tadi kita sudah belajar tentang manifestasi ophthalmologik pada spondyloartritis yang ternyata begitu banyak dan tidak simple. Nah, ini sekarang tentang manajemen extra-articular manifestation of spondyloarthritis, optimizing patient care. Kami persilahkan kepada Dr. Yuliase. Terima kasih, Dr. Sinde. Selamat siang, selamat semuanya. Kali ini saya akan memaparkan tentang manifestasi ekstraartikuler yang lain selain mata dan bagaimana manajemennya. Seringkali kita tidak dikonsuli sejawat dari tempat lain karena manifestasi SPA tidak harus utamanya di sendi. Kadang manifestasi ekstraartikuler menjadi manifestasi utama, baru kalau kita teliti dengan baik, baru kita bisa dapatkan menjawab manifestasi ekstraartikuler tersebut terkait dengan spondyloartritis atau rheumatoid arthritis. Kita tahu bahwa spondyloartritis adalah suatu kelompok penyakit yang bersifat kronik, terutama menyerang entesis, ditandai dengan inflammatory back pain dan asymmetrical synovitis. Biasanya pasien itu dengan back pain, kemudian ada gejala psoriasis atau berak darah atau infeksi saluran pus, infeksi saluran kencing, atau uveitis yang tadi diterangkan, atau aritmia daripada jantungnya, atau bahkan bradikardi karena jantungnya dia datang ke ahli jantung, tetapi sebenarnya dia ada penyakit dasarnya adalah suatu spondyloartritis. Spondyloartritis manifestasi ekstraartikulernya yang paling banyak kita jumpai yaitu anterior uveitis, tadi sudah dijelaskan, kemudian aortic root disease dan gangguan konduksi, psoriasis, enteropati, osteoporosis, dactylitis, enthesitis, sarkopeni, atau saya pernah dapat dengan orchitis yang berulang, yang juga merupakan manifestasi ekstraartikuler SPA, yaitu primary biliary cirrhosis, namun ini sangat jarang, dan hepatitis autoimun. Axial spondylitis sekarang oleh asas untuk mempermudah diagnosis daripada SPA ini dibagi aksial dan perifer. Aksial spondylitis ini ditandai dengan spondilitis, peripheral arthritis atau enthesitis, synovitis, di mana dia mempunyai manifestasi yang di luar pemikiran daripada penyakit reumatik. Dia sangat terkait erat dengan kecemasan atau depresi, kardiovaskuler. Diabetes tipe 2 muncul bila penyakit ini tidak terkendali lama, maka akan terjadi resistensi insulin, akan terjadi risiko hipertensi, akan risiko peptic ulcer, akan risiko osteoporosis, keganasan biasanya ke arah leukemi, fibromialgia,
dan mortalitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, kita tidak hanya mengenal penyakit rematik hanya di sendi, tetapi di luar sendi yang ada kaitannya dengan penyakit sendi harus kita tahu. Pada umumnya pasien SPA itu terjadi keluhan lower back pain. Lower back pain ini bisa disebabkan oleh sakroilitis atau spondilitis. Biasanya lower back pain-nya ini membaik dengan NSAID, membaik dengan aktivitas, dan biasanya kalau bangun pagi kaku sekali dan sangat mengganggu, pasien tidak bisa langsung bangun. Kemudian pada tengah malam kadang-kadang kesakitan karena nyeri sekali karena spondilitis. Kriteria asas yang kalau berdasarkan back pain, kita mulainya dari back pain, maka kalau ada pasien back pain, maka kita harus melihat apakah ada sakroilitis. Kalau back pain-nya baru, maka kita boleh pakai MRI, tapi kalau back pain-nya sudah lama, berulang hilang timbul, maka kita cukup X-ray. Kemudian kalau kita sudah ketemu sakroilitis ditambah artritis yang gejala SPA yang lain. Kemudian bila ada inflammatory back pain disertai HLA-B27 positif, maka harus 2 gejala spondyloartritis yang lain. Teori-teori sekarang diajukan bahwa bowel komponen terkait dengan patogenesis daripada SPA. Diduga ada imbalan atau dysbiosis di daerah gastrointestinal memicu timbulnya inflamasi, di mana inflamasi ini meningkatkan permeability IgA, kemudian aktivitas makrofag, beta limfosit, di mana akan membentuk imun kompleks yang memicu munculnya psoriasis, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, akut uveitis anterior, sinovitis, dan enthesitis. Kalau kita bahas manifestasi ekstraartikuler spondyloartritis, mata tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Ismi. Gastrointestinal biasanya asimptomatik, tetapi ada beberapa yang simptomatik berupa kolitis. Kolitisnya bisa spesifik atau Crohn disease. Sedangkan pada kardiak yang kita jumpai aortitis, aortic regurgitasi, gangguan konduksi, pernah saya dapatkan hipertensi pulmonom. Sedangkan renal ini yang sering silent ya, silent, tiba-tiba orang sehat, kreatininya jumping sangat tinggi. Kalau tidak dievaluasi kenapa kreatinin meningkat sangat tinggi, biasanya langsung dihemodialisis, dan penyebab terjadinya renal, manifestasi pada renal yaitu adanya secondary amyloidosis atau IgA nefropati yang manifestasi kliniknya seperti sindroma nefrotik. Kemudian neurologi, ada bladder bowel incontinentia, kemudian depresi, anxiety respiratory, fibrosis interstitial lung disease. Ini ekstraartikuler manifestasi, ini oral ulcer yang sering kita jumpai, ini yang tapi yang sangat spesifik karena ini ada infeksi ya. Terus kemudian kita biasanya dikonsulin ada benjolan yang bernanah, pyoderma gangrenosum, ini yang sering kita terlewat, kita tunggu biopsi dan segala macamnya.
Pyoderma gangrenosum ini biasanya menyertai gejala kolitis, atau sariawan ini menyertai gejala kolitis. Sariawannya tidak harus berubah seperti ini, sariawannya bisa sering sariawan, dan biasanya pasien sulit membuka mulut karena sakit sekali. Kemudian adanya plak psoriasis, kemudian gangguan enthesitis, daktilitis tadi ya, uretritis, nah gangguan konduksi atau uretritis. Ini saya lewati saja karena tadi ada. Nah, pada gastrointestinal sebagian besar adalah asimptomatik. Yang simptomatik hanya 6-14%. IBD biasanya muncul pada tahun-tahun pertama spondyloartritis terdiagnosis dan akan muncul sekitar 10 tahun setelah diagnosis, dan insiden IBD pada SBA ini 5,3 kali lipat daripada populasi normal, dan dikatakan ada hubungannya antara gut dan joint inflamasi yang sekarang dianut sebagai patogenesis spondyloartritis. Ileoskopi membuktikan adanya microscopic sign pada gut inflamasi pada 60% pasien, tetapi seringkali adalah clinical sign. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk full-blown IBD. Biasanya pada IBD tadi sudah saya jelaskan, ada erythema nodosum, pyoderma gangrenosum. Ini adalah gangguan pada spondyloartritis pada gastrointestinal maut dan paring. Biasanya terjadi oral ulcer, esophagus atau esofagitis, atau disfagia. Disfagia ini ada beberapa pasien mengeluh disfagia. Kemudian pada lambung, gastritis ulcer, GI bleeding tidak terkait dengan non-steroid antiinflamasi atau sulfasalasin. Pankreas bisa pankreatitis atau diabetes mellitus. Liver biasanya non-alcoholic fatty liver atau liver autoimun, bentuk autoimun pada liver. Gallbladder biasanya primary biliary cirrhosis atau munculnya gallstone. Small intestine biasanya ulcerative lesion, erythema atau erosi, kolon ulcerative colitis, dan rektum ulceratif atau inflammatory lesion. Ini gut joint access, gut dysbiosis ya, yang menimbulkan transfer sel T dan sel B pada sendi, dan diduga ada faktor predominan yaitu genetik predisposisi. Treatment pada gastrointestinal biasanya kita dibolehkan memberikan NSAID, tetapi NSAID-nya yang cukup aman dan short course. Kemudian pada selanjutnya kalau ada kita ketemu berak darah atau colitis ulceratif Crohn disease, maka kita boleh memberikan systemic steroid dalam waktu pendek atau lokal steroid, low dose steroid untuk bentuk yang peripheral arthritis, karena memang berbaik untuk peripheral arthritis, tetapi untuk aksial kita tidak mengharapkan respon dari kortikosteroid, karena kortikosteroid tidak respon dengan bentuk yang aksial. Untuk mengurangi penggunaan maka diberikan sulfasalasin
azathromycin atau MTX. Bila gagal dengan terapi ini semua, maka